Shalom jemaat Tuhan, terpujilah Tuhan karena hari ini saya dapat menyapa kembali jemaat Tuhan dalam channel Siraman Rohani Gereja Isa Masih Pegangsaan. Seperti biasa saya selalu menyampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa kami sebagai pendeta Isa Masih Pegangsaan selalu berdoa setiap hari untuk kami mendoakan jemaat Tuhan dalam keadaan sehat. Jemaat Tuhan selalu diberkati dengan damai sejahtera, dapat melewati segala hal yang buruk, dan juga diberkati dalam segala pergumulan jemaat semuanya. Kasih karunia Bapa di sorga senantiasa tinggal atas kehidupan jemaat semua. Amin. Hari ini saya akan membahas mengenai topik gantum. Ya, ini perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus supaya jemaat atau pendengar pada waktu itu dapat lebih mengerti tentang kerajaan sorga. Ya. Dan di sini Yesus berbicara mengenai perumpamaan gandum yang ditanam, lalu kemudian yang ditanam gandum kok ada ilalangnya. Nah, langsung saja di dalam Matius 13 ayat 24 sampai dengan yang ke-30. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang, Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, ini perumpamaan yang sangat nyata banget ya. Dulu waktu saya di kampung itu ya, biasanya ada orang-orang yang modelnya tipe-tipe kayak gini ya. Tipe-tipe orang yang tidak suka kalau orang lain bisa menanam ini, menanam itu. Lalu kemudian ketika malam mereka melakukan suatu hal yang buruk di ladang tersebut. Ya, entah itu membuat supaya tanamannya layu, mati atau bagaimana ya. Karena apa? Karena mereka merasa tidak bisa seperti orang tersebut. Tidak bisa menanam cabai, tidak bisa menanam tomat, tidak bisa menanam ini, ataupun bisa tapi lahannya kurang luas. Jadi kayak ketika nanti panen kayaknya dia lebih untung nih. Jadi ya udahlah diapain segala macam. Itu sangat nyata sekali. Dimulai dari mana? Dari rasa tidak suka. Sehingga apa? Muncul lagi kejahatan ya. Dari hal yang tidak menyukai orang lain ya, tidak menyukai keberhasilan orang lain, tidak menyukai kebun orang lain, tidak menyukai apapun yang dimiliki oleh orang lain yang lebih dari kita, bisa jadi kita berbuat jahat. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal seperti itu tadi. Nah, kalau dalam konteks ini, Yesus memberikan contoh tentang seorang yang memiliki ladang, lalu kemudian menanam gandum ditabur, gitu ya. Lalu kemudian benih itu mulai tumbuh. Nah, ketika tumbuh, pengerjanya bilang, loh Tuhan, bukankah yang kemarin itu yang kita ditaburkan itu adalah benih yang bagus, benih gandum yang bagus. Kenapa ada ilalang? Kan kita sudah bersihkan semuanya. Lalu sang tuan yang penuh hikmat, yang bijak ini berkata, ada orang yang nggak suka menaburkan lalang ini ya, melakukannya dengan tujuan apa? Ngerusak gandum ini loh. Nah, lalu kemudian pengerjanya itu yang merasa bahwa mereka punya tanggung jawab, berkata kepada sang tuan, untuk bagaimana kalau kami cabutin aja tuh lalangnya supaya gandumnya tumbuh dengan baik. Lalu lalu sang tuan berkata jangan. Biarkanlah mereka bertumbuh bersama. Lalu kemudian pada saat penuaian nanti, nah, lalang dikumpulkan, diikat, dibakar. Lalu kemudian gandumnya dikumpulin, diikat, masukin ke lumbung.
Artinya apa? Lalang dan gandum itu jenis atau bentuknya itu mirip-mirip gitu. Dan lalang itu ketika dia sudah bertumbuh ya, dia akarnya akan mengikat akar ini namanya menjadi satu dengan akar gandum, sehingga ketika dicabut maka juga akan tercabut. Nah, hal ini memberikan satu memberikan satu pelajaran yang penting bahwa di dalam bertani diperlukan satu hikmat untuk supaya bisa menuai dengan baik. Nggak apa-apa lah, ada lalangnya. Nanti kan ditentukan dari penuaian. Dan sang tuan yang sudah paham jenis gandum seperti apa, tidak akan salah memasukkan ke dalam lumbung mana gandum, mana lalang ya, ilalang tadi ya. Lalu kemudian di situ kita bisa melihat ya, secara pribadi saya berpikir seperti ini, bahwa walaupun wujudnya ketika bertumbuh sama, sang tuan pemilik ladang ini dia akan tahu bahwa gandum akan tetap dikenal sebagai gandum. Maka tidak akan tertukar bahwa yang dimasukkan lalang lalu kemudian gandum dibakar. Enggak seperti itu. Gandum akan tetap dikenal sebagai gandum dan dia akan dimasukkan ke dalam lumbung. Sama dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu ada di dunia ini. Tuhan tidak berkata bahwa, oh selamatkan anak-anakku dengan apa? Mencabut semua masalah-masalah di dunia supaya mereka hidup enak. Oh, matiin aja semua setan-setan itu. Supaya apa? Supaya ketika tidak ada setan, umatku bertumbuh dengan damai sejahtera, rohaninya baik, mereka tidak melanggar firman Tuhan. Enggak seperti itu. Bahkan ketika Yesus berdoa sebelum dia disalib, dia berkata kepada Bapa, aku tidak meminta supaya mereka diambil dari bumi ini. Artinya Yesus mau supaya semua pengikutnya, semua yang menjadi miliknya, hidup seturut dengan apa yang harus mereka lalui. Tantangan, permasalahan, segala sesuatu, bahkan pertaruhan iman pun Yesus izinkan terjadi pada mereka. Supaya apa? Supaya ketika pada masa akhir zaman nanti, Yesus menemukan siapa yang menjadi milik kepunyaannya, akan dimasukkan ke dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya bagi kita semuanya, kalau ada yang berkata bahwa kenapa sih hidup itu harus mengalami persoalan, ke beban berat dan sebagainya, ya karena Yesus ingin melihat manakah gandum yang benar dan mana gandum-ganduman. Manakah yang benar-benar milik Kristus dan mana yang bukan milik Kristus. Karena tidak semua orang yang beragama Kristen masuk surga. Jadi bagi kita semuanya, perumpamaan ini sangat penting untuk kita renungkan. Bahwa adanya kita di dunia dengan segala persoalan dan permasalahan, karena Tuhan ingin melihat kepunyaannya akan ditemukan sebagai pribadi yang tetap mengasihi Tuhan Yesus. Gandum tidak akan tertukar dengan ilalang. Demikian juga kita, milik Kristus tidak akan tertukar oleh anak-anak dunia. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk semakin mengenal Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, sehingga pada masa penuaian nanti kita akan masuk ke dalam lumbung Kristus, kerajaan sorga. Saya berdoa buat kita semuanya, kita dapat bertumbuh kembali, kita dapat bertumbuh terus bersama dengan Tuhan, dan kita hidup di dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami juga bersyukur kalau kami boleh merenungkan firman Tuhan terkait dengan gandum yang ketika ditabur ada pihak yang tidak suka, lalu kemudian menabur lalang untuk menghambat pertumbuhan gandum. Dan demikian juga dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu, selalu bertemu dengan persoalan-persoalan, masalah-masalah iblis yang berusaha untuk membuat kami jatuh, terus berusaha membuat kami goyah kepadamu Tuhan. Kami mohon padamu dalam nama Yesus, kiranya Engkau menguatkan kami untuk kami dapat melewati segala sesuatunya, dan pada masa penuaian nanti kami
akan ditemukan oleh Tuhan sebagai gandum yang akan dibawa ke dalam lumbung Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami ke dalam Tuhan kuasa-Mu, hidup kami dalam kuasa-Mu. Berkati keluarga kami, hidup kami. Berkati untuk segala apa yang menjadi pergumulan kami. Di dalam nama Yesus kami percayakan semuanya padamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai menuntun kami dan selalu tinggal atas hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur untuk firman ini. Haleluya. Amin.